kok nggak berputar ya kebermanfaatannya itu. Jadi kalaupun memberi, misalnya kita memberi makan, memberi sembako, oke lah ya gitu ya. Tapi kemudian setelah itu apa? Mereka kan terus tangan di bawah tuh akhirnya. Iya. Jadi harus ada dikasih kailnya nih, harus dikasih kolamnya gitu. Jadi jangan cuma kasih ikannya. Betul. Sekarang masalah UMKM apa sih gitu lah. Iya. Kalau kata teman masalah modal, masalah produksi, masalah alat, masalah pemasaran dan lain-lain. Cuman sebenarnya masalahnya kalau kata teman itu yang udah ini, masalahnya cuma 2. Apa itu? Kepastian pembelian dan kepastian pembayaran. UMKM naik kelas itu naik kelas berapa? Oke. Pertanyaan dasar waktu ditanya, apa sih konsep naik kelas? Oke. Yang kita gaung-gaungan itu UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Terus naik kelas 1, 2, 3 itu rapotnya berapa? Oke. Nggak ada kan indikatornya. Itu yang nggak dihitung. Jadi kadang ya uangnya besar nih. Terus kemana uangnya Kang katanya? Lah yang mana saya tahu. Uangnya kemana? Seru loh Mas kemarin itu. Wah agak ini juga ya. Tadinya pas begitu serah terima tuh nggak mau ada air mata di situ karena ternyata tidak bisa kayaknya. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Wahyu di Obsesif, obrolan seru, santai dan inspiratif. Biasanya kalau Obsesif kan kita sama mbak-mbak itu ya. Cuma mbak-mbak itu lagi saya suruh minggir dulu. Jadi Tribuners langsung aja mungkin ya, karena kita Obsesif kan jadi kita omongannya lebih santai lah. Hari ini saya kedatangan seorang tamu nih buat Tribuners yang udah sering nonton klinik UMKM, pasti udah nggak asing sama bapak satu ini. Ini dia Kang Oki Noviansa. Kayak tersangka ini. Biasanya nanya-nanya, sekarang ditanya nih. Iya, gantian. Jadi kemarin Kang Oki setelah taping klinik UMKM tuh langsung saya todong. Kang Oki nanti taping Obsesif ya. Bilang, hah? Ngapain dia bilang. Jadi kan klinik UMKM itu udah berjalan berapa hampir setahunan ya Kang Oki ya. Dan udah sering banget, mungkin Tribuners sudah asing nih gitu kan. Mungkin kalau teman-teman UMKM memang udah sering lihat Kang Oki kan. Cuma yang lain-lain kan mungkin siapa sih sebenarnya bapak satu ini gitu. Bukan siapa-siapa, saya orang biasa. Ini juga suara saya juga lagi bindeng nih teman-teman. Lagi pilek, ya biasalah faktor cuaca. Jadi harap Tribuners semua juga bisa menjaga kesehatan ya. Kang Oki sehat juga gak hari ini? Alhamdulillah Sehat. Oke Kang Oki, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Ini formatnya santai aja ya. Mau nyambil minum juga boleh, saya minum dulu. Oke Kang Oki. Kang Oki kan apa ya? Iya kalau di Tribun cukup sering seliweran di klinik UMKM. Sebenarnya kalau mau kita nanya nih ke Kang Oki, sebenarnya sejak kapan sih punya interest atau terlibat lah di UMKM gitu? Mungkin bisa diceritain Kang Oki. On off kali ya, maksudnya masuk keluar masuk gitu ya. 2014 ingat gak waktu ada pasar baru Batu Akik? Pasar baru Batu Akik kayaknya pernah tahu deh. Yang pasar baru trade center. Awal-awalnya ini Batu Akik lagi booming gitu waktu 2014 ya. 2014 2015. Yang di pasar baru belakang balkoni yang di kios-kiosnya belakang pasar tradisional gitu. Itu saya ketua yayasannya untuk ngelola itu. Batu Akik. Batu Akik. Oh. Jadi 2014 Batu Akik ada yayasannya? Bukan, jadi kita betul yayasan Batu Akik. Itu sempat ada yayasan untuk komunitasnya ya. Ada yang yayasan, ada yang komunitas, ada yang PT, ada yang macam-macam lah. Itu 2014, jadi yayasan kita itu kerjasama dengan Hasta Kreasi Mandiri. Itu ngelola di balkon yang paling bawah. Yang kios-kios, ada 862 kios kalau nggak salah. Itu dari situ kemudian ternyata ini lari ke Jakarta dulu. Lari ke Jakarta, masuk lagi ke private sector nih. Di Jakarta, kemudian balik lagi ke Balikpapan, ke Samarinda dulu, masih private sector, terus Balikpapan. Nah, dari situ dari 2019 kalau nggak salah. 2019 kok terus-terusan kerja di swasta nih ya. Kok kayaknya manfaatnya kurang gimana lah ya, kurang terasa langsung ke masyarakat. Akhirnya
beranikan diri, sudahlah kita murni ke sosial. Oke. Tapi murni sosial juga ya lembaganya sosial ya, bukan plat kuning lagi, bukan private lagi. Iya, gitu. iya, iya. Kalau lamanya sih malah di migas. Oh, awalnya sebelum 2014 berarti Kang Oki di Lamanya di oil and gas ya, di limbah B3, Mm-mm. di perusahaan limbah B3. Oke, terus kenapa beralih ke UMKM tuh akhirnya? Nah itu, jadi selama kerja juga udah pernah buka toko. Oh, nyambi ya waktu kerja. Iya, datang ke Balikpapan juga sebenarnya dulu kita sempat buka toko ya, tapi cabang-cabang di Bandung. Sempat buka toko tapi kerja di sana posisinya. Di Bandung. Di sini, Oh, di sini. cabang pertama di luar Jawa. Oke, tapi tokonya di Bandung. Pusatnya di Bandung. Pusatnya di Bandung. Pusatnya di Apa waktu itu jualan apa tuh, Kang? Busana Muslim Safira. Oh. Jadi yang buka cabang pertama di luar Jawa saya waktu pindah ke Balikpapan. Dari situ ya sudahlah kita Fokus lah ya. iya tetap di sini, ya sudahlah memulai hidup baru di sini. Oke, tapi agak mundur sedikit deh, Kang. Backgroundnya Kang Oki memang di migas kah atau ekonomi gitu atau apa gitu? Wah, saya sosial ekonomi pertanian. Wadaw. Iya, beliau juga bertani ya, ini kan apa sih bunga telang, Kang ya. Tapi nanti kita ngomongin bunga telang. Kita ngomongin backgroundnya Kang Oki dulu. Oke, berarti dulu di Bandung sempet jualan baju juga sambil kerja dan Wah, oke. macam-macam lah. Kalau di Bandung macam-macam, jualan buah-buahan, jualan sendal, jualan baju. Di sini sekarang pertama ke Balikpapan jualan baju walaupun sebagai karyawan ya. Ya terus lebih banyak ke marketing sih, lebih banyak ke departemen marketing. Oke. Tapi yang paling lama apa ini? Kan macam-macam tuh tadi kan Migas. ada. Paling lama migas. Jualannya di baju yang paling lama. Enggak, di oil and gas malah, Oh, dan gas yang pertama. di pengolahan limbah B3. Itu yang paling lama. Limbah B3 itu yang kayak Limbah berbahaya beracun. Oke. Dan apa yang akhirnya membuat Bang Oki memutuskan untuk kayaknya harus full di bisnis nih gitu. Dari dulu ya, dari zaman SMP kali ya. Kuliah lah ya lebih ini. Lebih senang ke sosial. Lebih senang ke sosial gitu ininya. Tapi kalau lama-lama kalau sosial terus tidak ada ekonominya sesuai bidang gitu ya, sesuai bidang waktu kuliah. Kok nggak berputar ya kebermanfaatannya itu. Jadi kalaupun memberi, misalnya kita memberi makan, memberi sembako, oke lah ya gitu ya. Tapi kemudian setelah itu apa? Mereka kan terus tangan di bawah tuh akhirnya. Iya. Jadi harus ada dikasih kailnya nih, harus dikasih kolamnya gitu. Jadi jangan cuma kasih ikannya. Betul. Ya akhirnya dari sosial itu akhirnya merembetlah ke ekonomi. Kayaknya nggak komprehensif ya begitu kita mengejar, kita membantu secara sosial. Tapi kampung tengahnya nggak digarap nih gitu loh. Jadi ya harus ekonominya juga yang harus kita garap. Gitu loh. Dan itu apa yang pertama kali menjadi program untuk itu, Kang Oki? Pertama kali ya itu buka pasar Batu Akik itu. Batu Akik itu. Itu proyek pertama berarti ya? Proyek pertama, yayasan itu. Yayasan masih ada sekarang ini. Dan sampai sekarang akhirnya udah berapa banyak nih, Kang? Apa tuh? Kegiatan-kegiatan dilakukan mungkin kan kalau misalnya aku ngeliatin Kang Oki ini di Instagram nih kan. Pencitraan itu. Iya sih kayaknya ya. Ya kan kayak ada buat pelatihan terus apalagi banyak gitu kelihatannya. Apa aja tuh Kang yang yang jadi konsen gitu untuk memberikan kail tadi? Iya, dulu waktu pernah di lembaga amil zakat itu kita fokus ke pilar mandiri. Jadi pemberdayaan ekonomi mustahik ya. Salah satu program dari penyaluran asnaf zakat. Dari situ jadi khusus memang harus masuk asnaf ya, fakir atau miskin. Dan dari situ mungkin portofolio saya dilihat nih oleh Bank Indonesia. Oke. Oh, Bank Indonesia yang Bank Indonesia pertama kali menyambut. Jadi begitu ini jadi konsultan pengembangan UMKM, ekonomi syariah dan keuangan inklusif. Itu jadi konsultan di Bank Indonesia Kalimantan Timur. Kemudian dari sana selesai karena waktu itu COVID ya lagi tinggi, terus yang dicari untuk pengembangannya lebih ke digitalisasi. Oke. Dan saya kurang paham tuh untuk digital tuh. Teman-teman yang startup yang Gen Z kali ya yang lebih paham untuk startup dan programming dan lain-lain gitu. Lanjut balik lagi ke Balikpapan, kita buat semacam
Ya perusahaan lah ya, perusahaan perorangan yang bergerak di bidang konsultan manajemen. Oke. Jadi menjadi kurator di dinas, kemudian ditarik lagi ke Bank Indonesia Balikpapan jadi implementing program daerah IPD untuk kelompok subsisten, kelompok ekonomi usaha tapi yang baru mulai. Oke. Jadi membantu untuk usaha-usaha yang baru mulai untuk bertumbuh Kang ya di awal. Ya, untuk yang di Bank Indonesia yang di Balikpapan. Kemudian terakhir itu kurator di Dinas UMKM Balikpapan. Nah, dari situ ketemulah satu sektor ya. Satu komunitas yang jarang tersentuh, Mas. Jarang tersentuh yaitu disabilitas. Oke. Oh iya, belakangan juga di Disabilitas. Sigap Kang ya? Sigap. Di Sigap saya jadi project manager di Kalimantan Timur. Oke. Nah, jadi di disabilitas itu salah satu sektor yang memang agak rentan dan termasuk paling marginal ya. Jadi kan banyak komunitas marginal yang sebenarnya belum kita sentuh. Iya. Misalnya mantan narapidana. Iya. Kang Oki nunjuk ngomong mantan narapidana bisa nunjuk ke saya gitu kayak Mantan narapidana. saya ya. Preman. Oke. Lanjut. Nah, itu kan jarang tersentuh ya, Mas. Iya. Terus misalnya perempuan korban KDRT. Itu juga kan yang kata orang ya itu termarginalkan lah ya. Iya, karena mereka mungkin punya trust isu, kemudian juga mungkin sedikit beban mental ketika setelah melalui itu ya. Nah, dan teman-teman disabilitas itu karena jumlahnya yang besar, kalau kata staf Menko PMK itu 15% dari jumlah penduduk. Berapa? 15%. 15% dari jumlah penduduk. Kebayang nggak? Iya. Kalau itu yang terdata. Wow. Tapi kalau misalnya lebih banyak lagi, kalau mau nongkrong aja di IGD, RSUD gitu ya, itu kan setiap malam, setiap hari pasti ada yang diamputasi. Setiap malam ada yang diamputasi? Iya kan kecelakaan lalu lintas. Wow, ini baru tahu loh. Kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Terus bayi yang dilahirkan misalnya tidak normal, itu kan disabilitas, stunting. Terus orang yang stroke lama, jadi normal kemudian stroke jadi disabilitas. Bisa. Oke. Kecelakaan, ya macam-macam lah. Oke. Itu kan hampir setiap hari itu terjadi. Oke. Gitu, makanya ya terus banyaklah ada teman kita juga yang gara-gara pusing minum obat tapi karena nggak ada air yang biasa minum soda langsung matanya buta. Oh, nah itu. Tahu kan? Iya. Makanya dulu itu kan sering dibilangin kan kalau misalnya habis minum obat jangan langsung minum soda. Betul, gitu ya. itu ada yang kejadian. Oh, sampai buta Kang ya? Gitu, makanya itu kan banyak banget kejadian dan beberapa ya mungkin gunung es kali ya, ujungnya aja tuh yang bawahnya itu nggak ketahuan. Bawahnya kita nggak tahu yang nggak terdata. Betul, gitu, tetangga saya aja ada yang nggak keluar rumah tuh, gara-gara ada anggota keluarganya yang ya termasuk disabilitas lah. Anggota keluarganya. Betul, gitu. Oke. Ya kalau misalnya punya adik, punya kakak, punya ini terus disabilitas kan kadang sudah sih di rumah aja deh ngapain keluar nanti kita bantuin semua. Ternyata ya salah. Dia kan nggak berkembang kalau nggak keluar rumah. Mereka juga punya hak dan kesempatan yang sama untuk bisa berkembang ya. Oke Kang. Begitu. Ini sebenarnya menarik nih untuk masalah pengembangan disabilitas tadi Kang ya. Tapi sebelumnya saya mundur sedikit. Tadi kan Kang Oki sempat menyebut tadi membantu teman-teman UMKM untuk berkembang dari awal. Nah itu apa sih Kang yang menjadi tantangannya? Jadi kan kadang kan orang ya saya lah ya sebagai orang awam ketika mau melakukan bisnis gitu kan atau usaha kecil-kecilan ya udah mikirnya saya ngumpulin modal kemudian saya beli bahan dan yang lain-lain terus jualan dah gitu. Tapi kan ternyata kan bisnis gak segampang itu Kang. Itu gimana itu nge-educate-nya supaya orang juga ya sekarang masalah UMKM apa sih gitu lah. Iya. Kalau kata teman masalah modal, masalah produksi, masalah alat, masalah pemasaran dan lain-lain. Cuman sebenarnya masalahnya kalau kata teman itu yang udah ini, masalahnya cuma 2. Apa itu? Kepastian pembelian dan kepastian pembayaran. Iya benar. Nggak ada yang beli, nggak ada yang bayar. Kalau nggak ada yang beli tapi pembayarannya di belakang itu jadi masalah. Itu juga jadi masalah ya kan. Nah, sekarang nggak ada pembayaran, nggak ada pembelian, repot juga kita mau jualan apa gitu. Akhirnya ya harus
kita menjual apa yang akan dibeli Oke. dan yang pasti dibayar. Oke. Tinggal dua. Nah, masalahnya kalau misalnya sudah ada kepastian pembelian dan kepastian pembayaran, si UMKM berani berhutang nggak? Oke. Pasti berani dong gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya ada kepastian pembelian, kira-kira ini pasti nih dibeli. Mas Wahyu punya Saya buka botol nih ya. air mineral nih. Nah, air mineral nih. Pasti dibeli, saya beli 100. Oke. Pembayarannya seminggu kemudian. Terus bingung nggak dengan peralatannya? Oh enggak, karena bakal dibeli 100 minggu depan, ya beli deh alat-alat untuk membuat ini kan. Iya. Jadi alat produksi ini enggak masalah nggak? Oke. Enggak, karena ada kepastian pembayaran. Iya. Nah, tinggal cari misalnya ada modal kalau misalnya kemudian itu modal jadi masalah turunan akhirnya. Oke. Kalau misalnya udah ada 100, berani nggak minjem modal 50? Berani dong. Berani harusnya dong. Untuk beli alat, beli macam-macam berani dong gitu kan. Meskipun itu tetap kadang spekulasi Kang ya. Betul. Nah, yang itu jadi kepastian pembelian dan kepastian pembayaran itu yang kalau misalnya sudah dua-duanya sudah fix pasti aman tuh. Oke. Si UMKM tinggal turunan-turunannya. Modal, Alatnya dari mana nih? Nah, ini dari mana nih gitu. Jadi Pemasaran dan lain-lain. iya, contoh gini, apakah masalahnya di pemasaran? Belum tentu. Masalahnya di pemasaran belum tentu. Kemarin kita klinik UMKM dia malah pemasaran bludak loh. Iya. Masalah dia di SDM. Ternyata kita korek lagi. Bu, kok dengan kayak gini gimana? Ya, SDM saya yang kurang nih ternyata. Berarti bukan di pemasaran dong. Betul. Nah terus ada lagi UMKM misalnya kayak seperti yang di Penajam. Barangnya sudah ada mas, barangnya sudah ada, harga sudah ini. Terus tak cek, ini kasusnya di cabai bubuk. Oke. Bon cabai nih, cabai bubuk bu harganya berapa? 23.000. Saya nggak mengiyakan itu murah atau mahal ya contohnya. Terus dibawalah ke minimarket, lihat di situ 16 atau sampai 18.000 harganya. Pabrikan. Yang pabrikan. Pabrikan. Terus masalahnya di mana? Dikorek. Iya kan, ya biasalah kalau ditanya, Bu, harganya di minimarket nih 16.000 nih. 18 nih, ya berapa minimarket kan dicek. Ibu, kok 23 gimana nih kalau disandingkan gini kan? Terus si ibunya bilang, ya itu kan kita produk UMKM ya harusnya gini. Bu, ibu bisa nggak menjelaskan ke semua pembeli yang ada di minimarket itu untuk kalau membeli produk ini iya kan? gitu ya. Oke. Ya nggak bisa dong, kita harus banyak gini deh Bu. Ibu produksinya berapa? 50 katanya. Seminggu. Oke deh 50 seminggu. Ibu kalau bisa mengumpulkan teman-teman menjadi 1.000, kita injek kemasannya bisa turun berapa? Kita cek nanti. Oke. Diinjeklah kemasan, kita bantu kemasan. Sebanyak 1.000, waktu itu harganya 1.750 satu piece-nya, jadi 1.750.000. Oke. Nih Bu, bantu Ibu nanti kembalikan uangnya ke koperasi misalnya yang ini ke kelompok ya. Ibu kembalikan, turunnya berapa Mas? Jadi 18.000 loh. Tetap sama ya. Hampir sama. Dari selisihnya kurang lebih sekitar 5.000-an, akhirnya bisa. Jadi masalahnya apa? Masalahnya di kapasitas produksi. Jadi begitu kapasitasnya banyak, ternyata UKM kita ya bisa bersaing juga dengan pabrikan. Jadi ternyata masalahnya apa? Harus dikulik dulu nih gitu. Dan itu harus satu-satu Kang ya. Satu. Wow, telaten juga nih Kang Oki. Nggak, masalahnya modal bentar Bu. Ibu butuh modal berapa? Ya 100 juta cukup lah katanya. Biasanya gitu kan. Buat apa aja Bu? Yakin cukup 1 juta. Nah itu baru ditanya. Yakin cukup nih gitu. Buat apa Bu? Buat alatnya apa aja Bu? Oven berapa? 5 juta. Kok minjemnya 100? Jangan-jangan jadi motor Bu. Iya. Nah akhirnya butuh modal itu ya berapa gitu lah. Harus real. Harus real dan memang harus teliti banget gitu Kang ya. Itu harus real dan teliti. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang masalahnya untuk memulai sebuah usaha kecil gitu ternyata juga ribet juga Kang ya. Kalau secara umum mungkin dari hobi ya. Iya kebanyakan asik kan. ya, gitu. Nih, saya nganggur aja ini buat keripik misalnya begitu lah, gitu. Atau saya lagi aja nih lagi buat coba-coba lah bahasa gitu. Tujuannya juga kembali ke masing-masing sih Mas. Saya gini ya misalnya Mas Wahyu, saya punya waktu banyak terus hobinya apa? Ya mulai aja dari hobi kan. Iya. Nah ada juga yang misalnya teman-teman yang disabilitas, mereka yang belum bisa apa-apa ya sudah nggak usah mikirin pasar lah. Yang penting bisa jalan dulu nih, bisa menghasilkan dulu, mereka bisa bergerak, bisa berkarya, kita jualan, kita coba jualan gitu Lidi. Jadi tinggal backgroundnya apa? Karena banyak
UKM juga yang ibu-ibu misalnya ya, suaminya kaya Mas. Itu ya mungkin untuk aktualisasi diri aja kali ya. Gue punya brand nih gitu. Cuman gitu kan. Lebih ke arah gengsi ya. Gengsi lah ya gitu loh. Jadi ya akhirnya ya sudah, untung rugi ya tetap jalan. Ya memang disupport sama suaminya. Gitu. Ada yang modalin. Iya, makanya HPP ini ya nggak peduli lah. Gitu. Makanya tujuannya apa dulu nih Bu kalau untuk personal branding, untuk misalnya aktualisasi ibu atau bapak yang untuk ini untuk bergaul punya produk nih. Berarti cukup sering menemukan kasus itu Kang ya? Oh banyak. Yang bahasanya saya memulai usaha memang untuk memenuhi kebutuhan dan saya memulai usaha untuk ya udah aktualisasi diri aja gitu. Struggle-nya beda soalnya. Beda banget. Iya, kalau misalnya orangnya memang benar-benar, apalagi kalau misalnya kita ingat COVID kemarin Kang ya, kan banyak pengurangan, PHK apa segala macam. Mungkin banyak orang-orang yang akhirnya beralih untuk memulai sebuah usaha gitu, kecil-kecilan gitu. Itu gimana Kang? Kondisinya waktu COVID kemarin deh. Waktu COVID saya kan sedang jadi relawan tuh. Jadi posisinya memang agak menyeramkan sih ya. Iya. Sempat kena juga gitu ya. Nah, teman-teman tuh memang semuanya ditutup si jalan-jalan ditutup, semua ditutup ya, termasuk Mas Wahyu mungkin di rumah kan waktu itu. Enggak ya? Enggak. Ini fakta menarik waktu di kantor waktu COVID, saya salah satu orang yang tetap ke kantor. Nah, jadi kita itu bebas waktu itu. Ingat ya waktu semua jalan ditutup waktu PSBB ya. PSBB, kita tuh bebas. Kenapa? Karena bawa makanan untuk dibagikan. Oke. Termasuk yang jaga. Yang jaga dimakan. Nah, akhirnya ngumpulin dana tuh Mas. Ngumpulin dana gimana caranya supaya jadi makanan. Nah, ternyata di situ jadi belajar. Kalau kita beli ke warung langsung, misalnya 15.000 nih satu kotak, kita beli 15.000. Kan kalau misalnya 10 kotak baru 150 ya. Iya, benar. Wah, nggak perputar nih si ibunya nih. Kita kumpulan dana misalnya jadi 400 kotak untuk satu bulan. 100 kotak gitu misalnya. 100 kotak misalnya. 100 kotak jadi 1,5 juta. Nih Bu, 1,5 juta tapi ibu harus menyediakan ke saya setiap hari 1000 berapa berarti tadi? 10 kotak ya. 10 untuk berapa lama gitu? Untuk berapa lama? Okay. Akhirnya berputar di ibunya tuh. Ibunya bisa jualan kan? Iya. Karena punya modal 1,5 juta nih. Oh, ada nih gitu. Ada nih. Jadi yang saya minta kan 150 perak. 150 ribu per hari untuk bentuknya nasi kotak. Tapi kan selebihnya ibu kali ya gitu. Ngemodalin akhirnya. Iya. Ngemodali si ibu untuk Bu ada modal 1,5 juta. Ibu silakan jualan nasi kuning kayak apa. Karena udah mungkin dari 150.000 pertama si ibu dapat untung misal 30.000 gitu kan. Akhirnya enggak dong, kita kasih 1,5 juta, kita minta besok 150.000, di ibunya 1.350.000. Oh, itu kirain 1.500.000 itu buat berapa kali pesan? Enggak. Iya, langsung dikasih uang di muka. 1,5 juta gitu kan. Iya, besoknya 150.000 untuk berapa hari gitu. Misalnya 10 hari, berarti kan 1,5 juta ya. 1,5 juta. Bu, besok saya ambil 150.000, berarti 10 kotak kan? Iya. Nah, berarti di si ibu masih ada sisa 1.350.000. Bisa muter kan buat jualan nasi kuning. Buat besok-besoknya juga masih bisa ya kan? Masih bisa kan? Oke. Nah, besoknya lagi saya ambil lagi 10 kotak. Saya ambil lagi 10 kotak. Berputar lah di si ibu. Betul. Jadi tadi dari 1.350.000 mungkin bisa jadi 2 juta atau jadi lebih gitu kan. Sampai sekarang jalan nih, misalnya kayak Jumat Berkah ya. Jumat Berkah yang 100 kotak, misalnya 100 kotak berarti ada 1,5 juta ya. Kita kasih 6 juta kan, karena 4 minggu. 4 minggu 6 juta. Kebayangkan 1 bulan bisa 6 juta. Si ibunya berputar nih, Bu. Saya kasih 6 juta nih ya Bu ya. Tapi akadnya ibu setiap Jumat harus menyiapkan 100 kotak. Oke. Setiap Jumat 100. Berarti 4,5 juta di si ibu muter tuh. Nah, itu yang maksudnya buat kita buat layar-layar baru gitu. Kalau langsung ngasih nasi kotak ke ini mungkin nggak berputar di sini. Mungkin nggak berputar di sini. Itu yang coba kita ekonominya berputar gitu. Oke. Dipaksa berputar. Dan itu waktu COVID ada berapa pedagang tuh Kang yang bisa terbantukan lah? Ya lumayan lah.
Contoh ya itu dari dana zakat juga misalnya. Kita nggak Oh, berarti kebanyakan dari dana zakat kan ya? dana zakat. Oke. Waktu Covid kan fakir miskinnya jadi tambah banyak banget gitu kan. Gitu. Banyak banget. Terus misalnya kan di survei dulu Bapak kerja di terdampak. mana? Iya, misalnya saya nganggur ya kuli bangunan dan lain-lain satu rumah gimana ngontrak ya. Tapi nggak langsung kayak gini. Mas Wahyu kerja di mana? Gajinya berapa? Enggak gitu. Oke. Ya kita nyantai aja gitu, Bu. Ini gimana gini. Oh ya sudah besoknya Ibu butuh apa? Etalase untuk panjangan, terus butuh termos, butuh sampai kita yang jualan makanan, minuman serbuk yang dikocok itu. Iya. Nah, itu kita kasih. Kayaknya sayang juga kalau kita kasih termos tapi nggak dikasih minumannya, sasetannya. Sasetannya. Sudah sasetan. Oh, berarti bener-bener satu paket nih tinggal jualan Tinggal gitu. jualan. Oke. Tinggal jualan. Kalaupun enggak ya meng-upgrade aja yang udah ada. Oke. Udah ada meja, udah ada tambah Mungkin sebelumnya udah pernah jualan tapi karena Covid akhirnya jadi terdampak gitu Kang ya. Ada juga yang ibu-ibu tuh jualan es tapi nggak ada termosnya, lucu kan? Gimana? Jualan es tapi nggak ada termos. Termos gitu esnya loh. nggak ada. Nggak ada. Lalu terus dia kayak gimana? Jadi di teko kecilin. Ya Allah, kasih. Jadi dipecahin masukin gitu ya. Gitu. Ya udah Bu, ibu butuh apa termos, butuh terus apalagi ya udah dikasih sama minuman sasetnya itu berapa macam. Nah, ini Bu modalnya. Terus ini gimana nih katanya? Bukan, ini hibah aja. Oke. Nah, cuman digunakan aja semestinya gitu ya. Cuman kita nitip nih ada kotak kenceleng buat ibu sedekah. Oke. Nah, sedekah seridonya aja gitu, seridonya aja berapa masukkan. Niatan kita from muzaki to mustahik. Dari mereka yang nerima akhirnya bisa menjadi muzaki. Oke. Wah, ini keren sekali konsepnya ya. Itu konsep berantai jadinya Kang ya. Berputar sih ini sirkular ekonomi akhirnya. Oke, tapi kalau ngomongin Covid lagi nih Kang. Kemarin tuh saya pribadi sempat menemukan satu fenomena yang sebenarnya cukup unik sih sebenarnya. Ketika terjadi pembatasan, ya kan, akses rada sulit, tapi justru banyak usaha-usaha yang berkembang ketika masa Covid. Menurut Kang Oki itu gimana itu Kang? Itu yang berkembang itu kan pasti sektor yang primer ya. Berkembang dan bertumbuh ya? Heeh. Berkembang dan ada muncul-muncul yang baru-baru gitu. Makanan, ya kan, ya, makanan pasti nggak ada habisnya lah ya. Betul. Terus kesehatan, tapi kan agak mahal tuh kalau masuk di kesehatan kan, ini agak mahal. Ya, berarti ya cuman makanan yang bisa kita ini. Kalau pendidikan waktu itu juga kan stop. Ya, lagi stop. Beberapa banyak sektor yang akhirnya terblokir ya. Akhirnya yang tetap bertumbuh ya tetap makanan sih. Oke. Makanan juga itu bukan makanan yang lagi vibe gitu ya, yang harus ini, tapi makanan-makanan yang memang dibutuhkan gitu kayak nasi, ya ayam, ya lauk pauknya seperti biasa. Tapi beberapa kafe itu baru tumbuh ketika Covid loh Kang. Itu saya fenomena itu pun terjadi waktu 98 2008 terus itu tapi itu kalau sedang krisis moneter, krisis ekonomi, ini ya. Nah, kafe-kafe kalau zaman dulu kafe-kafe pinggir jalan di atas trotoar, tenda. Nah, sekarang kafe-kafenya agak modern nih. Ya, yang ada itu betul. Tapi kan akhirnya mereka kanibal sendiri kan. Kalau misalnya terlalu dekat akhirnya bersaing, nah jadi nggak stabil lah ya. Nah, ciri khas itu sih kalau Krismon itu pasti ada kafe-kafe tumbuh. Iya. Ya sisanya banyak yang akhirnya seleksi alam yang bertahan, yang punya ini. Gitu. Saya ngalamin waktu itu kan masuk ke kuliah 98 itu pas lagi Krismon kan. Ya, awal Krismon ya. Itu bukan dong, udah malah mendekati akhir sih. Karena Krismon bukan tahun setelah 97 kan yang reformasi Kang. Iya, pas Kita reformasi ngomongin kan. sejarah jadi ya. 97 98 kan ganti Orba baru. Orba habis, ya kan ganti reformasi. Mulai, ya kan itu kan gara-gara Krismon kan. Betul. Nah, itu kafe-kafe itu kan tumbuh tuh di mana-mana di Jakarta, di Bandung itu banyak banget. Kafe-kafenya yang kayak sekarang yang minuman saset, kemudian yang warung-warung kopi lah ya, bukan kafe ya. Iya. Mungkin dulu kelasnya di trotoar, warung-warung kopi ya. Itu dibebasin kalau dulu karena posisinya mungkin semi covid tapi nggak ada PSBB gitu. Betul. Gitu. Kalau misalnya saya mengingat juga di 2008 kan itu kan juga kan ekonomi juga lagi bergejolak ya di tahun itu ya. Tapi justru banyak kafe, mungkin bisa dibilang awal mula kafe modern muncul ya kalau di Balikpapan ya. Nggak tahu kalau di daerah yang lain. 2008 terus 2014 waktu
harga minyak turun, batu bara turun. Nah itu kan PHK massal tuh. Banyak akhirnya yang beralih lah ya ke situ. Ya. Oke. Gitu sih. Iya benar. Fenomenanya ya kafe-kafe, Iya benar warung sih. kopi. Ini aku gitu. sambil ini. Fenomena itu sih yang murah meriah kali ya. Oke. Ada juga yang misalnya di mobil-mobil mewah Ya, jadi yang di pinggir. Kalau di sini di Lapangan Merdeka tuh, gitu kan yang belakangnya dibuka gitu. ya Iya. itu sih ininya. Itu fenomena waktu Krismon sih, memang kafe-kafe pasti muncul. Oke. Jadi memang orang-orang ini ketika kepepet idenya tuh ada aja gitu aja ya, untuk ini ya nyari ladang rezeki lah gitu. Gitu sih. Oke. Nah sejauh ini apa yang paling gitu lah kan? paling bikin gregetan gitu kalau misalnya mengurus atau membina UMKM. Kita ini sih Mas ya, agak ini juga ya. UMKM naik kelas itu naik kelas berapa? Oke. Pertanyaan dasar Oke. waktu ditanya apa sih konsep naik kelas? Oke. Yang kita gaung-gaungan itu UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Terus naik kelas 1, 2, 3 itu rapotnya berapa? Oke. Nggak ada kan indikatornya. Ada indikator usaha mikro, kecil, menengah itu yang ada di pemerintah kan, asetnya sekian, modalnya sekian, tenaga kerjanya sekian dan lain-lain, itu naik kelasnya gitu. Tapi di dalamnya kan masih kita bisa bedah lagi gitu loh. Oke. Yang naik kelas itu naik kelas berapa? Misalnya UMKM-nya udah puluhan miliar tapi legalitasnya nggak ada. Misal masuk nggak UMKM? Masuk kategorinya, tapi nggak ada legalitas. Ya masuk. Gitu. Jadi batasan UMKM tuh gimana sebenarnya? Makanya akhirnya bertanya lah, ayo kita batasi nih. Misalnya UKM mana sih yang bisa kita upgrade naik kelas? Iya. Pertama saya ngotot waktu itu, tenaga kerja harus minimal 2. Yang punya sama satu lagi gitu. Oke. Yang punya sama satu lagi. Kenapa harus yang minimal 2? Karena kalau cuma satu itu susah di-upgrade. Oke, minimal dia punya SDM lah ya. Betul. Meskipun cuma satu. Betul. Kebayang nggak kalau Mas Wahyu punya usaha apa ya? Kaos lah ya. Ya. Ini cetak kaos. Terus ada pelatihan dari dinas. Ya. Ikut seminggu misalnya. Terus yang produksi siapa? Itu nggak ada. Yang masarin siapa? Tutup sementara ikut Betul, pelatihan. makanya itu akhirnya terus pas ikut pelatihan seminggu di mana gitu ya, di BUMN atau di dinas. Terus ikut pameran di Jakarta. Ya. Akhirnya seminggu. nggak jalan usahanya ya. Nah, terus ada orderan, siapa yang mau ngerjain? Begitu pameran hari pertama ada orderan. Terus siapa yang mau ngerjain? Nggak ada. Yang ngerjain ya. Minimal 2. Kalaupun itu minimal, seminimalnya ya. iya, kalaupun cabutan oke lah gitu loh. Maksudnya dengan dihitung harian dia sudah dihitung kan berarti tenaga kerja. Tapi kalau baru satu itu repot. Mau diapain di upgrade-nya? Mau di pelatihan digital marketing, produksi, Susah terus dia juga gitu loh. sendirian ya. Iya. Sekarang rame-rame buat pelatihan digital marketing nih contoh. Si ibu-ibu UMKM itu diajarin nih cara main di platform e-commerce dan lain-lain ya. Dia main di sini, siapa yang produksi? Dulu produksiannya. Nggak ada. Gitu, makanya minimal 2 sampai bisa di-upgrade. Oke. Sampai bisa di-upgrade. Yang kedua, kalau masalah modal dan lain-lain mungkin itu plus minus lah ya, masih bisa kita ini kan. Terus masalah masalah pembayaran dan lain-lain itu masih bisa dikompromikan lah gitu ininya. Nah itu sih legalitas yang pertama kan sekarang dipermudah banget ya. PT perorangan sudah biayanya cuma 50.000. Ya kan, bayar di online dapat voucher dikirim lagi ke Kemenkumham ke ahu.go.id langsung keluar. Halal gratis, NIB juga gratis. Terus PIRT sekarang yang tadinya bisa harus ke DKK dan setahun cuma 3 kali, sekarang bisa keluar dulu PIRT-nya. Baru sosialisasinya belakangan. Oke. Jadi sangat dipermudah kalau sekarang. Makanya sekarang jauh lebih mudah ya Kang ya. Jauh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau berusaha. Usahanya apa sih? Apa aja lah. Kayak saya iseng-iseng ya. Karena sayang ini pendidikan gitu ya, walaupun nggak terlalu di bidang budidaya, ya udahlah tanamin di polybag akhirnya jadi ini kita jual. Gitu sih. Seru ya. Wow, ini karena ngomongin usaha ini kan salah satu yang bisa jadi alternatif untuk mendapatkan penghasilan lebih Kang ya. Dan ternyata juga caranya nggak sederhana menyiapkan modal,
menyediakan barang yang dijual terus jualan, ternyata nggak ada proses-proses di baliknya yang cukup. Iya. Heeh. Ini juga Mas teman-teman UKM memang sederhana ya kita jualan. Kalau misalnya jualan terus kita beli barang, kalau misalnya kita reseller gitu ya, Ya. beli kita jual. Terkadang kan teman-teman itu kan lupa bahwa tenaga kita nggak dihitung. Misalnya ongkos bensin kita nggak dihitung, ini nggak dihitung. Ada apa ya bahasanya non fisik lah ya. Yang tidak bisa Iya. dihitung, Kalau kita ininya HPP ya, harga pokok iya. produk. Itu kadang teman-teman UMKM itu pas begitu dihitung tekor mereka. Malah tekor jadinya. Iya, dihitungnya malah tekor. Terus kok uangnya kemana? Jadi ada yang lucu pertanyaan begitu sih. Mas Wahyu, coba jualan apa? Air mineral. Oke, botolnya berapa? Airnya berapa? Terus biaya bensin untuk ngambil air terus dan lain-lain berapa? Dijualnya berapa? Terus akhirnya kan ketahuan tuh harganya. Terus ibu jualan berapa selama sebulan? Misalnya Mas Wahyu jualan berapa? Oh kita jualan 1.000 nih. Misalnya ini 1.000 dikali 1.000 1 juta, 1 juta. Berarti ada uang dong di Mas Wahyu setiap bulan itu 1 juta. Ada uangnya mana ya katanya? Lah, saya kan nggak tahu masalah uangnya di mana. Kemana uangnya? Itu pertanyaan yang lucu setiap pasti. Tapi itu dari kasusnya kayak gitu biasanya kemana Kang? Kalau bisa di Salah ngitung telusuri lah HPP. ya. Salah ngitung HPP. Apa yang biasanya miss Bang? Kang? Sewa tempat nggak dihitung. Oke. Listrik, air, terus Iya, bensin, terus dan lain-lain, tenaga, misalnya tenaga pribadi kan harus dihitung berapa. Itu yang nggak dihitung. Jadi kadang ya uangnya besar nih. Terus kemana uangnya Kang katanya? Lah yang mana saya tahu. Ya, Uangnya mungkin kita dapat 1 juta nih, tapi karena bayar air nggak dihitung, bayar listrik nggak dihitung, gitu kan, bensin nggak dihitung. nggak Jadi dihitung, akhirnya tapi uang kan ke tetap situ. keluar. Iya benar. Tapi nggak dihitung. Bayar. Ya uangnya kemana? Ya mungkin ke sana Bu. Jangan tanya uang fisiknya ke saya mana, dia nggak tahu saya uangnya. Kan saya nggak megang. Gitu. Uangnya kemana Kang? Ya mana saya tahu uangnya kemana. Coba ibu hitung. Makanya akhirnya gitu kan udah disadarkan. Oh dapat 1 juta nih. Uangnya ibu beli bayar listrik berapa? Sekian. Oke, kita tulis aja. Saya nggak pegang uangnya nih Bu ya. Bayar listrik berapa? Bayar air, bayar ini, bayar. Habis ya? Habis. Akhirnya uangnya dari mana? Dari suami. Akhirnya malah bukannya membantu suami, malah suaminya nambahin buat bayar. Banyak kan itu akhirnya nutupi dari mana? Iya. Dari ikut pelatihan dan dari uang transport. Nggak sehat ya, nggak sehat itu. Iya. Maka malah teman-teman yang benar-benar yang di pinggir jalan jualan kayak nasi goreng, kayak itu yang benar-benar murni jualan itu lebih stabil. Karena mereka memang fokus di situ ya, mau ada pelatihan. Apakah kuliner kamu ya sudah jualan aja lah intinya gitu. Karena kalau saya juga presentasi untuk ini, saya kesini bukan buat presentasi tuh bilang, saya pengen jualan barang ini. Yang penting kalau misalnya mudah-mudahan juara 1 bukan buat saya jadikan modal misalnya gitu kan, itu lebih ini. Oh iya juga gitu. Jadi teman-teman yang ini ya dibantu-bantulah, ayo gitu. Iya. Oke, wah. Ini menarik sekali nih kalau misalnya kita berbicara masalah UMKM, udah masalah bisnis juga ya. Tapi tadi saya mau balik lagi nih ke ceritanya Kang Oki tadi yang sempat saya potong tadi. Karena belum waktunya untuk diceritakan sebenarnya. Wih, apa nih bahaya nih? Masalah disabilitas tadi Kang. Oh. Teman-teman disabilitas, itu tadi tuh mau saya tanyain di agak-agak ujung gitu, agak-agak tengah ke ujung gitu. Cerita duluan beliau ya kan. Nah itu gimana Kang? Sejauh ini? Kebayang nggak sih ya orang-orang teman-teman yang disabilitas, ya salah satu ya disabilitas, terus mantan narapidana, terus ibu-ibu korban KDRT, terus ibu-ibu yang misalnya single fighter terus tinggalin itu kan mereka mau berbuat apa gitu. Tapi ada satu kondisi yang mereka malah bukan mau berbuat apa, mereka diterima aja enggak gitu. Belum tentu Diterima. Ya sekarang gini Mas. Kalau mantan narapidana pindah gitu ya dari Balikpapan pindah ke Samarinda, mereka kan nggak tahu background. Betul. Tapi kalau disabilitas kan kelihatan. Betul. Ya kan kelihatan. Iya. Yang pakai tongkat, terus yang misalnya tangannya satu, kakinya pakai kursi roda itu kan kelihatan. Iya. Ya orang Dan memang rada susah gitu akhirnya. Iya. Untuk melamar ke perusahaan juga. Betul. Bahkan yang di perusahaan kecelakaan kerja lebih pensiun dini. Malah dipensiunkan ya Malah pensiun dini. Ya sebulan 2 bulan oke lah. Tapi begitu kinerjanya ini kan akhirnya ini juga. Kelihatan akhirnya gitu. Ya maksudnya ada yang kecelakaan misalnya, contoh ada yang kecelakaan tapi dia nggak bisa nih. Kecelakaan itu ditaruh di bagian administrasi misalnya. Mungkin ya sebelumnya jadi apa gitu. Oke, kita carikan dulu bagian yang lebih
ringan gitu, tapi akhirnya juga lama-lama juga. Lama-lama akhirnya pensiun dini pasti. Oke. Terakhir-terakhirnya. Ya, ya 1-2 lah yang masih ini ya. Dan di Disnaker sendiri kan Harusnya punya kuota kan harusnya ya. ada, kalau di undang-undang itu kalau di pemerintahan itu ada 2%, di swasta ada 1%. Nah, kalau di Disnaker Hitungannya termasuk kecil berarti Kang ya. kecil banget, dari 100 cuma 1 orang kan Iya. kecil banget. Iya. Ya, di Disnaker kan sekarang udah ada tuh, kita dorong unit layanan disabilitas untuk ketenaga kerjaan, tapi kan masalahnya siapa yang mau nerima gitu loh. Ya. Ada beberapa pihak yang mau nerima yang mereka berpikir itu, tapi kan kemudian speknya nggak masuk, Mas. Nah, akhirnya kita link match ya kan. Ini penyedia lapangan kerja, ini pekerja, ini apa sih? Kalau syaratnya udah SMA, yang ini SMP semua nih. Ya gimana pun ininya non disabilitas juga nggak bakal masuk gitu. Iya. Akhirnya coba deh kita cuma negonya apa ke perusahaan ini, Pak, Bapak cari ijazah apa cari job desk? Iya. Kalau mohon maaf ya, kalau cleaning service yang nggak usah ditanya S1 S2 Pak, suruh aja dia nyapu dan ngebersihin, bisa enggak gitu kan? Iya. Sesimpel itu gitu loh. Waduh. Ya kan? Iya. Kalau misalnya punya perusahaan nih Betul. untuk cleaning service minimal ijazah SMA atau S1 misalnya gitu. Lah kenapa nggak ditanya suruh nyapu sama ngepel aja kalau cleaning service kan? Itu aja. Bisa bersih-bersih nggak? Gitu? Bersih-bersih nggak usah ngeliat ijazah gitu. Betul. Nah yang agak gap kan pertama ijazah, yang kedua umur, yang ketiga kondisi kesehatan. Ya, kayak kita kan, Iya. apalagi Kang Oki ya, mau ngelamar perusahaan minimal fresh graduate. Waduh, kita fresh Kalah. banget. Gitu akhirnya link matchnya yang di sana itu harus coba deh langsung sesuai job desk aja. Usernya itu butuh apa sih? Butuh siapa? Kalau misalnya butuh orang yang di gudang yang nggak perlu ini, ya sudah teman-teman kan bisa masuk ke sana. Nah itu yang buat salah satu ininya ternyata di sektor formal itu nggak bisa masuk teman-teman. Jadi buat sektor informal. Sektor informal itu apa yang banyak yang 67% kalau nggak salah. 67% itu UKM. Oke. Sektor informal. Dan akhirnya teman-teman berdayakan di situ. Diarahkan ya buat yang semampunya dulu lah, nggak usah dipaksa. Oh kita sekarang buat kebab ya, kita sekarang buat, waduh jangan deh, mampunya apa, buat apa, keripik ya sudah buat dulu keripik. Ini jadi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. iya, kemauan dulu lah, nggak usah kemampuan. Betul. Kemauan dulu, baru kemampuan. Oke. Iya kemauan dulu, buat apa keripik? Oke, buat keripik, ayo kita buat keripik. Seru loh Mas kemarin itu. Wah agak ini juga ya, tadinya pas begitu serah terima tuh nggak mau ada air mata di situ karena ternyata tidak bisa kayaknya. Tidak bisa. Saya nggak ngasih, saya nggak memberi sambutan tuh teman-teman disabilitas. Tuh, udah ada ini nih, udah ada mendung dikit ya. Ternyata bukan cuma di situ, donaturnya juga lebih parah. Pak ada tisu Pak, katanya. Saya baru kali ini saya menyalurkan dan ternyata ada kasus-kasus seperti tapi teman-teman yang disabilitas juga tetap semangat kali ya untuk kita juga bisa kok gitu dan meneruskan hidupnya masing-masing. Dan yang nggak bisa menerima itu sebenarnya disabilitas yang baru Mas. Oke, oh benar masih shock mungkin Kang ya. Mungkin shock ya kayak ada ibu-ibu kasusnya itu ada di ini. Ibu-ibu dia tadinya non disabilitas ya normal biasa. Ada genteng, seng turun, jatuh gitu dari atapnya, ya refleks dan ditahan. Putus jarinya. Tinggal 2. Disabilitas yang nggak bisa nggak bisa ngenggam akhirnya ya. Iya, gitu. Ada yang kejadian kemarin di mana? Yang lagi benerin listrik, kepegang. Temennya udah jatuh. Untung jatuh lepas kan. Ini kepegang. Dan ini udah hitam. Waduh. Jangan dilepasin. Kalau dilepasin ya ini tangannya yang segini masih megang kabel. Yang ini lepas. Kan gak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu kita naik motor kecelakaan di jalan gitu kan. Iya. Nggak ada yang tahu juga ya. Aduh, ya itu yang nggak bisa nerima itu orang yang baru disabilitas. Kalau yang lama yang dari lahir ya, mungkin lebih bisa berdamai dengan kondisi dan keadaannya gitu ya. Nah ya memang harus dikumpulkan dengan teman-teman yang sesama. Oke. Teman-teman yang sesama. Nah, kalau kemarin saya lihat di Instagramnya Kang Oki ini ada apa kemarin tuh Kang? Waduh, apa nih? Apa tuh? Kedai gitu.
buat teman-teman disabilitas? Kios difabel. Kios difabel. Baru kemarin hari Senin. Oh, baru. Itu gimana tuh Kang? Kok akhirnya bisa kepikiran untuk buat itu gitu? Tadinya teman-teman kan disuruh ditanya buat apa keripik. Ya bisa aja keripik, ada yang sale pisang dan lain. Sale pisang nanti dulu deh kata saya, ini musim hujan mau jemurnya di mana kata saya gitu kan. Udah keripik aja. Keripik itu kan Mau masih buat sale pisang jadinya kolak. Aduh, Kena air hujan. betul. Belinya berapa sisir? Iya. Beli yang mateng. Mas. Oh Iya. itu kan kalau udah mateng kan nggak bisa di ini ya. Mm. Ya udah dimakan. Gagal lagi ya, gitulah Sale kejadian. pisang itu harusnya kan agak setengah Iya. mengkal gitu gak sih? Iya, tapi kan begitu ini jadi terus ada kesibukan lain akhirnya nggak dimakan, nggak dimasak. Sampai jadi mateng. Sampai mateng gitu kan. Oke. Oh, berarti Pak belinya jangan sekalian banyak, sedikit-sedikit. Iya, Hari sedikit ini misalnya 1 sisir, 2 1 sisir, hari ketiga 1 sisir. Kalau beli langsung 5 ya itu. Wassalam yang 3, bukan wassalam ya. Mateng gitu yang 3 aja. Ya itu akhirnya dikumpulkan berapa ini sih. Nah ternyata dari donatur juga ini. Yaudah kita buat kios aja sekalian. Kita buat kios. Nah itu yang buat shock, mungkin shock ya. Terkejut mereka sih pihak donatur ini. Donaturnya BMPLN nih. Okay. kita spill dikit. Agak shocknya, dengan dana segini udah ada tempat, udah ada ininya. Terus produk-produknya ini semua. Udah ada. Udah ada. Itu berarti konsepnya teman-teman yang difabel menyediakan produk terus nanti dijual di situ gitu. Iya. Oke. Dijual di situ. Nah, Dan nanti yang mengelola siapa itu, Kang? difabel ada kelompok disabilitas kelurahan. Oh, berarti memang full teman-teman. Full, yang jaga juga difabel. Jangan melihat gini ya, ada difabel yang fisik misalnya ya. Betul. Secara ini fisik oke lah gitu loh ya. Iya. Tapi ternyata dia nggak bisa ini tuli. Bener. Nggak bisa ini. Ya jangan dilihat secara fisik. Bener. Ada yang temen tuh yang umurnya 25, 26. Ya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau ke BSB ke mall itu ditanya KTP. Anak kecil ya. Mbak, Tapi memang sorry ya, teman-teman yang difabel gitu ada disabilitas, mereka kadang hanya memiliki kekurangan di fisik aja gitu, tapi secara kemampuan berpikir gitu, secara kemampuan berbicara juga nggak kalah dari orang normal. ini tinggal sebenarnya tinggal ada yang mau gali sih. Betul. Kita mungkin cara ini belum tahu ya ini kalau kelemahannya kelebihannya apa, kita nggak tahu, belum tahu nih ya. Iya. Teman-teman ini kelebihannya apa? Ada yang kelebihannya dia mengingat benar-benar ngingat gitu ininya. Oke. Terus kalau gambar tangan kiri tuh bagus tuh gambarnya. Iya, Itu iya, ada kelebihan gitu. Kalau Mas Wahyu kita ngelihat setiap hari Minggu tuh di mana di Telaga Sari di markasnya teman-teman tunanetra tuh yang apa namanya? Mereka ada pengajian. Oke. Tahu nggak buku Quran yang dibuka? Iya. Qurannya polos. Ustadz Agus sampai nangis itu. Qurannya polos, Mas. Wow. Putih semua. Tapi ada nonjol-nonjol. Ini ya, Braille. Braille. Jadi dipegang aja mereka. Ustadz Agus nih kejadian. Gimana cara bacanya ya katanya? Iya bener. Saya sampai sekarang tuh masih huruf Braille aja, saya masih bingung itu bacanya gimana. Disentuh. Iya, cuma kan Iya, ya gitu. itu sense-nya mereka lah ya untuk mengetahui oh ini A, ini B dan seterusnya gitu. Dan canggihnya mereka hafal gitu. Iya. Ini sampai mana? Oh, salah nih. Waduh. Ya maksudnya ketika satu dikurangin, dia punya kelebihan yang lain yang lebih daripada kita yang normal gitu. Yang teman itu tuh ya ada netra juga dengar ini HP dari sini. Oh. Iya. Dia ngetik bisa ini ya. Iya. Sekarang pakai teknologi, orang yang tuli sama tunawicara itu kita ngomong dia ini pakai transkrip aplikasi. Mas Wahyu ngomong, di sini ada tulisan nih. Ngomong assalamualaikum, di sini tulisan assalamualaikum gitu. Jadi selain ngelihat ini yang ngelihat ini tulisan. Oke. Nah, kalau misalnya tulisannya agak error, kita yang itu ngelihat bibir. Makanya jangan pakai masker kalau misalnya ada kita gaul sama teman tuli nih. Oh, dia bisa baca. Nah, sekali ini bibir. Begitu ngelihat ke sebelah kita, berarti dianggap Mas Wahyu itu udah selesai dengan dia ngobrolnya. Oke. Makanya udah ngelihat kesan, oh ya udah bisa ini ya, berarti nggak ngobrol ke saya lagi gitu ininya. Nah, masalahnya mereka yang ke kita yang agak sulit. Oke. Masa mau diomongkan gimana nggak bisa pakai aplikasi. Akhirnya pakai juru bahasa isyarat. Iya. Ya yang ini aja lah kalau makan gini pokoknya. Iya. Iyalah ya sudahlah.
Kemarin cuman apa? Terima kasih sama-sama. I love Tapi you saya gitu. cukup tertarik loh untuk belajar bahasa isyarat. Oh, banyak yang tertarik. Dan itu berlaku internasional. Oke. Ya kalau makan semuanya gitu kan Iya, ininya. kalau makan ya, Makannya gini makan gitu bang. kan. Iya, makanya itu. Nah itu kiosnya di mana tuh Kang? Di seberang ikan bakar kantor pos Oh Landasan. di kantor, di samping kantor pos ada jalan Ya, di situ. Oke, Ya kumpul teman-teman lah. Oke, nanti ada editan ininya nanti di sini ya. Seru-seruan ya, termasuk yaitu sektor ekonominya yang harus dikembangkan sih. Betul. Biar mereka ada kegiatan juga sih di rumah. Wah, semoga berjalan dengan lancar lah Kang ya. Amin. Dan bisa lebih banyak membantu goyang. Dan lebih banyak bisa membantu teman-teman yang lain. Oke. Itu Mas apa ya, kita lebih bersyukur akhirnya. Oke. Oh ternyata masih dikasih Masih dikasih sehat, masih dikasih apa ya yang lebih bahasanya? gitu. Tubuh yang utuh ya. Dan tapi itu padahal teman-teman yang punya kekurangan masih punya semangat untuk Iya. jalan gitu. Lebih apa? Kadang kan kita lagi makan terus ada yang minta-minta terus badannya keker gitu. Aduh, kita bilang kok gimana ya? Iya. Ada yang nyata-nyata ini nggak pakai ini ya, dia pakai tongkat, terus kakinya kelihatan. Misalnya kakinya kecil sebelah, atau itu kena polio. Kadang ini sih, ini juga Kang, ini salah satu hal yang mungkin harus kita waspada juga. Karena ada orang-orang yang sebenarnya masih sehat tapi pura-pura sebagai penyandang disabilitas dulu untuk menarik empati mungkin atau gimana gitu. Ya mending dikasih modal terus diarahkan sih kalau Tapi saya. kadang kalau biar dikasih modal dan diarahkan kalau emang udah masalah mental lagi Kang ya. Iya, teman-teman itu juga kadang teman-teman BUMN yang memberikan CSR itu kadang berupanya hibah ya. Iya. Hibah dan tidak didampingi, Mas. Oh, jadi udah dikasih ya udah gitu. Iya, harusnya kan ada pendampingan ya, pendampingan, terus ada bimbingan misalnya. Terus setelah itu ada pasca produksi. Oke. Jadi permasalahannya begitu dikasih pelatihan menjahit misalnya. Terus setelah mereka bisa buat baju terus kemana? Iya. Diarahkan apa? Pakai sendiri gitu, Pakai atau sendiri, oke lah kalau pakai sendiri. Terus setelah itu kainnya dikasih banyak terus mau dipakai apa? Akhirnya kan nggak bisa. Ya udah sekalian buatkan kios aja gitu. Buatkan kios. Terus di situ ada perputaran ekonomi. Wah ya walaupun dikit-dikit gitu ya, kita hitung-hitungan lagi nih nanti misalnya HPP-nya berapa pasti agak tinggi tuh karena ada sewa tempat. Ada sewa tempat di situ. Kita buat apa lagi? Ya sudah deh, kalau misalnya produk teman-teman disabilitas belum cukup ya produk UMKM yang lain lah yang nggak terlalu mahal gitu ya. Masukkan di situ asal tidak bersaing di situ. Iya. Misalnya keripik pisang ada UMKM yang bagus yang ini masuk juga, oh jangan deh. Iya. Akhirnya ya itu tadi membedakan kelasnya tadi. Iya. Oke Kang, ini sebenarnya obrolannya sangat menarik dan seru ya. Cuma kita harus sadar durasi. Sadar dulu sih. Oke Kang, mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa rencana ke depannya nih Kang? Dari 2019 apa ya? Sebaik-baiknya bermanfaat buat masyarakat umum lah ya. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu. Iya. Ya, jadi ya nggak usah dilihat ininya lah ya, mengalir aja. Ternyata prinsip saya itu Mas, kalau kita nggak dilihat bos, ini dari dulu nih. Kalau kita nggak dilihat bos, dilihat bos sebelah. Kalau kita bagus Iya. dilihat bos sebelah. Kalau di bos sebelah juga nggak ngelihat, ya Nanti sudah. ada ya. bos yang lain. Ada bos yang lain yang melihat. Kalau nggak ada yang lihat ya sudah yang di atas aja yang lihat. Gitu aja. Intinya lakukan sesuatu karena memang ingin melakukan sesuatu gitu Kang. Dan harus cepat. harus cepat. Kalau sekarang harus cepat nambahnya, karena ya kalau kita tidak mengakselerasi diri, tidak membuat speed up yang lebih cepat, ya kita tergila sama orang lain. Intinya jangan menunda-nunda. Pokoknya kalau di medsos saya banyak, ya itu, kok mana-mana, ya itulah Iya, Kang Oki ini kayak buset nih orang. Kayak habis dari sini ke sini lagi gitu. pencitraan itu. Kayaknya fotonya di stok deh kayaknya. Ada stok. Stok foto nanti tinggal di posting. ganti baju aja. Oke Kang Oki, terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Aduh, ini akhirnya bisa ngobrol-ngobrol. Kemarin dia waktu ditodong kaget, ngomongin apa dia bilang. Banyak banget sebenarnya yang bisa diomongin dari Kang Oki ini ya. Kita juga bisa nyuri ilmu dari dia lah ya. Dikasih lah, nggak usah dicuri nanti ada yang haram tuh ini barangnya. Juga. Berarti istilahnya diganti ya. Minta ilmu.
Nggak usah diminta dikasih nanti. Kalau minta, ya kan, nanti kan dikasih gitu. Kalau nggak dikasih kita curi baru. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Obrolan kita hari ini seru sekali. Nggak kerasa udah 2 jam. sejam 2 jam. ngobrol. Gini, ini salah satu indikasi obrolan yang menyenangkan adalah ketika kita ngobrol, waktu nggak kerasa gitu. Seru lah kalau ngobrol ngalor ngidul gini lebih enak Lebih sih. enak. Cuma ya gitu kadang-kadang kan, jadi kan operator kadang 1 jam sudah gitu. Break gitu. Oke, Tribuners, kita ketemu lagi di Obsesif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.